Jadi dua nikmat ini paling besar, nikmat tauhid dan jauh dari syirik. Maka yang paling harus kita jaga Islam dengan tauhidnya, yang harus kita awasi jangan sampai masuk ke kita adalah kesyirikan. Jangan sampai syirik. Jadi ini wasiat orang-orang besar, Ibrahim Abul Anbiya, Luqman Al-Hakim, yang diabadikan wasiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim, syirik itu kezaliman yang besar. Gimana besarnya? Meninggal dalam keadaan syirik tak ada ampunnya. Meninggal dalam keadaan syirik tidak ada gunanya ayah Nabi, tidak ada gunanya paman kita Nabi, tidak ada gunanya datuk kita Nabi, nenek moyang kita Nabi, tidak ada gunanya kalau kita syirik. Atau suaminya Nabi, tidak ada gunanya. Apalagi keturunan jauh lagi. Jadi nak Habib sekalipun kalau tidak mendirikan tauhid juga tidak berguna kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan madbatta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, syirik itu kan bikin kita lambat, beban berat. Syirik itu beban dosa paling berat, jangan sampai terlibat di dalamnya. Maka jauhi sebab-sebabnya, jangan berspekulasi. Karena banyak orang berspekulasi, dilarang Nabi. Oh, maksud Nabi begini, bertakwil-takwil semuanya, akhirnya semua yang dilarang Nabi dilanggar. Dilarang kan? Dilarang oleh Nabi SAW, jangan bikin kuburan dekat masjid atau masjid menghadap kuburan. Ya, jelas larangannya? Jelas. Lalu kita bertakwil. Kalau tanah sendiri boleh. Agar itu lagi. Yang kedua, kalau tidak berniat solat nyembah kubur, tidak apa-apa. Jelas? Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nabi katakan jangan salat ke kuburan. Tinggalkan, selesai masalah. Bukankah bagusnya orang mati itu dikembalikan ke habitatnya? Habitat orang mati di mana? Di mihrab masjid? Hah? Orang mati di mana tempatnya? Di pemakaman umum. Kembalikan ke situ. Biar sama-sama orang mati. Ini ada orang mati sungguh tinggal sama orang hidup. Yang hidup takut ke masjid. Iya, aduh nampak dah ruah datuk kalau utangnya. Akhirnya syaitan mempermainkan kita. Dulu orang takut ke masjid gara-gara itu. Lolok nu saji asong dah setan. Sabarnya datuk nak mati malam tadi dunia. Allah musta'an. Nabi larang, kerjakan aja, tinggalkan yang dilarangnya. Kalau Nabi suruh, kerjakan yang disuruh, aman. Tapi ketika mulai ini menurut syekh ini, menurut sepulan dan sepulan, akhirnya tak satu pun larangan Nabi yang ditinggalkan, yang kadang-kadang sampai mendekati kesyirikan, bahkan sampai kesyirikan betulan. Nabi katakan, jangan jadikan kuburanku untuk tempat berkumpul-kumpul bersama-sama dalam rangka ibadah. Jelas ya? Apa sebab? Karena kalau sudah sering ke kuburan Nabi ramai-ramai, akan lahir isu-isu, akan lahir subuhat. Maka Nabi SAW larang kita untuk berulang-ulang sengaja ziarah ke kuburannya. Makanya ulama al-sunnah mengatakan tidak boleh kita dari Bangkinang tujuannya ziarah ke kuburan Nabi, tidak boleh. Tapi kita dari Bangkinang tujuannya untuk haji atau umrah. Selesai haji atau umrah, kita ke Madinah untuk ziarah ke kuburan atau ke Masjid Nabawi? Hah? Kita ke Madinah tujuannya untuk ke kuburan Nabi atau ke Masjid Nabi? Ke Masjid Nabi. Apa sebab? Nabi yang bilang la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Jadi sampai jumpa. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak dianjurkan melakukan musafir kecuali ketiga masjid. Wadih sahih. Apa? Masjidil Haram,
wa masjidi wal masjidil aqsa. Kalau dicongkel-congkel ada terdapat subuhat. Rabi Iman Al-Hakim dalam Mustadrak hadisnya bahwa Isa alaihissalam nanti sengaja datang ke kuburan Nabi dari Palestina. Ternyata pertama tambahan riwayat itu dari kocek orang-orang yang tidak dipercaya, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sanadnya juga tidak sahih. Yang ketiga, andainya pun sahih, tidak mungkin kita pertentangkan larangan Nabi dengan perbuatan Nabi Isa yang mungkin khusus baginya di akhir. Tapi alhamdulillah itu tidak sahih. Tetapi subhanallah, bertahan kita, pokoknya tetap ke kuburan Nabi niatnya, tinggal niat ke Masjid Nabawi. Allah musta'an. Mas, waktu saya